Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana wa'simna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Kembali kita lanjutkan belajar membaca mengartikan kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, juzuk 2 karangan Syekh Umar Abdul Jabbar. Kita sudah sampai di halaman 61 pelajaran ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. 30 Ghazwatul Fathi fi 20 min Ramadan. Pelajaran ke-30 itu peperangan Fathah, artinya maksudnya peperangan penaklukan kota Mekah fi 20 pada 20 dari bulan Ramadan. Ini terjadi 20 Ramadan. Perjuangan yang sangat melelahkan sekali. Sababuha anna Quraisyan naqadat syaratan min syuruti sulhil Hudaybiyah. Bermula sebabnya Ghazawah itu bahwa sungguh Quraisy itu naqadat, meruntuhkan ia atau melanggar ia akan satu syarat daripada syarat-syarat perdamaian Hudaybiyah. Karena sebelumnya sudah ada perjanjian damai antara Nabi dan Quraisy dengan butir-butir poin yang banyak. Ini Quraisy melanggar salah satu syaratnya. Wasa'adu man ahadahum, dan membantu oleh mereka Quraisy akan siman ahada yang telah berjanji ia akan mereka, ala qitaliman untuk memerangi orang-orang yang telah membuat perjanjian ia akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, dalam perdamaian Hudaybiyah dulu Quraisy punya sekutu, Nabi juga punya sekutu. Ya, semua punya sekutu masing-masing. Jadi Quraisy ini dia membantu orang-orang yang dia telah berjanji membuat perjanjian bersama mereka untuk memerangi orang-orang yang kerjasama dengan Nabi. Pada aturannya sebenarnya nggak boleh. Jadi di butir perjanjian Hudaybiyah nggak boleh kafir Quraisy membantu siapapun golongan yang akan menyerang Nabi. Ini mereka sa'adu, membantu akan orang-orang yang telah membuat perjanjian ia bersama mereka untuk menyerang orang-orang yang telah membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya kita lihat di bawah. Wazalika, dan bermula demikian itu anna rajulan min qabilati Bakar, bahwa sungguh seorang laki-laki dari kabilah Bakar, kabilah alati dakhalat fi ahdihim, yang masuk ianya kabilah dalam ahdihim, dalam perjanjian bersama mereka. Waqafa yataghanna bihijair rasul, berdiri ianya seorang laki-laki menyanyikan ia bihijair rasul, dengan mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kabilah Bani Bakar, kabilah ini kerjasama dengan Quraisy. Ada seorang laki-laki dari kabilah Bani Bakar, dia membuat syair mengejek Nabi. Fasami'ahu rajulun min qabilati Khuza'ah, maka mendengar akannya laki-laki tadi oleh laki-laki yang lain dari kabilah Khuza'ah. Khuza'ah allati dakhalat fi ahdi Rasul, yang masuk ianya kabilah Khuza'ah dalam perjanjian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara kabilah Khuza'ah ini kabilah yang membuat perjanjian dengan Rasul. Jadi laki-laki yang ada dalam kabilah Khuza'ah ini mendengar laki-laki yang sedang mengejek Nabi. Faqama hadza fadarabahu, maka berdirilah si ini laki-laki dari Bani Khuza'ah, maka memukul ia akannya laki-laki dari Bani Bakar. Fataharraka Banu Bakar, maka bergeraklah oleh Banu Bakar. Satu kabilah Banu Bakar itu bangkit, wa talabul musa'adah min Quraisy, dan meminta oleh mereka akan bantuan dari Quraisy, karena Quraisy sekutu mereka. Mereka minta bantuan dari Quraisy. Fa'anuhum sirran, maka membantu oleh mereka Quraisy hum akan mereka Bani Bakar sirran, secara sembunyi-sembunyi. Quraisy ini membantu Bani Bakar untuk menyerang Nabi, cuma membantunya secara sembunyi-sembunyi. Wa tawajjahu ila Khuza'ah, datanglah mereka semua Quraisy dan Bani Bakar kepada Khuza'ah. Faqatalu minhum, maka membunuh oleh mereka minhum, sebahagian darinya Khuza'ah.
Faqatalu minhum, maka membunuh oleh mereka Quraisy dan sekutunya Bani Bakar, minhum dari mereka Khuza'ah, ma yazidu akan ma yang lebih ya di atas 20 orang. Ada 20 orang kira-kira yang dibunuh oleh Quraisy bersama Bani Bakar. Quraisy membunuh kabilah Bani Khuza'ah lebih dari 20 orang. Fa arsalat Khuza'atu rasulahu ilan nabi, maka mengutus oleh Bani Khuza'ah akan utusannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Bani Khuza'ah merasa diserang oleh Quraisy dan sekutunya Quraisy yaitu Bani Bakar, Bani Khuza'ah mengirim utusan kepada Nabi. Falamma akhbarahu qala alaihi salatu wasalam, maka manakala memberitahukan ianya utusan akannya Nabi, qala berkata ianya Nabi alaihi salatu wasalam, apa kata Nabi? Wallah, demi Allah, la amna'annakum mimma amna'u min nafsi minhu. Demi Allah, Nabi bersumpah, la amna'annakum, sungguh benar-benar aku akan membela kamu, mimma amna'u, dari apa-apa yang aku bela dari diriku darinya. Aku akan membela kalian wahai Bani Khuza'ah. Amma Quraisyun fa innaha nadiman ala fa'latiha. Adapun Quraisy, maka sesungguhnya Quraisy itu menyesal ya di atas perbuatannya. Ketika Quraisy mengetahui bahwa Bani Khuza'ah mengirim utusan kepada Nabi, Nabi benar-benar marah. Ketika itu Quraisy menyesal karena telah melanggar. Apa yang dilakukan oleh Quraisy? Wa arsalat Aba Sufyan bin Harbin ilan Nabi, dan mengirim ianya Quraisy akan Abi Sufyan bin Harb kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan diutus ke Madinah untuk menemui Nabi. Falamma wasalal Madinah, maka manakala sampai ianya Abi Sufyan ke Madinah, jaa ila Rasul, datang ianya Abi Sufyan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa talaba minhu tajdidal muahadah, meminta ianya Abi Sufyan daripadanya Nabi akan memperbaharui perjanjian, supaya perjanjian Hudaybiyah dulu diperbaharui kembali. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi berkata, hal min hadasin, adakah dari kejadian? Memang apa yang terjadi? Kenapa perjanjian harus diperbaharui? Bukankah perjanjian masih berlaku? Qala, berkata ianya Abi Sufyan, la, enggak ada yang terjadi. Ya, enggak ada yang terjadi. Terus kalau enggak ada yang terjadi, kenapa juga minta diperbaharui? Nabi udah paham nih. Faqala alaihi salatu wassalam, maka berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, nahnu ala muddatina wa sulhina. Bermula kami itu sampai di atas masa kami dan di atas perdamaian kami. Kami masih seperti dulu, masih memegang kepada janji-janji. Faraja Abu Sufyan, maka kembalilah Abu Sufyan ila Makkah, ke Makkah, khaiban, hal keadaan Abu Sufyan itu yang khaiban, bertangan hampa. Artinya enggak bisa memperbaharui perjanjian. Ammar Rasul, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu amara ashabahu bis safari. Sesungguhnya Rasul itu memerintah hanya beliau akan sahabat-sahabat beliau bis safari, untuk berangkat, untuk musafir berangkat ke Mekah. Faqala lahu Abu Bakar, maka berkata baginya Nabi oleh Abu Bakar, awalaisa bainaka wa baina Quraisyin ahdun? Bukankah adakah tidak antaramu dan antara Quraisy atau ada perjanjian ya Rasul? Bukankah antara engkau dan Quraisy ada perjanjian ya Rasul? Qala na'am, berkata ya Rasul, benar ada perjanjian. Walakin ghadaru wa naqadu, tetapi mereka itu telah berkhianat, wa naqadu, mereka telah membatalkan janjinya. Wa arsala ba'dul munafikin kitaban li Quraisyin, dan mengirim oleh sebagian orang munafik akan surat kepada Quraisy, yukhbiruhum bi'azmir Rasul, yang memberitahukan ianya surat akan mereka Quraisy, bi'azmir Rasul, dengan keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Madinah ketika itu ada sebahagian orang munafik, mereka tahu kalau Nabi mau ke Mekah. Ya, jadi sebahagian orang munafik yang ada di Madinah membuat surat mengirim ke Quraisy, memberitahukan bahwa Nabi akan datang ke mereka, Nabi akan menyerang mereka. Fa'alimar Rasul, maka mengetahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bizalik, dengan demikian Nabi tahu ada yang menulis surat ke Quraisy, ada yang membocorkan rahasia Nabi. Walamar rajula wa atabahu, mencela ya Nabi akan laki-laki tersebut. Ini enggak disebutkan nama siapa. Mencela ya Nabi akan laki-laki tersebut yang munafik, wa atabahu, dan mencela ya Nabi akannya. Fa anzalallahu fi dzalik, maka menurunkan oleh Allah pada demikian. Jadi Allah menurunkan firman-Nya tentang ketika seseorang membocorkan rahasia Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, janganlah engkau jadikan akan musuhku dan musuhmu, yaitu kaum Quraisy itu. Janganlah engkau menjadikan akan musuhku musuhmu
aulia, akan sebagai wali-wali, tulquna ilaihim bil mawaddah, yang engkau berikan kepada mereka dengan kasih sayang. Engkau sayang kepada mereka, padahal mereka mengkhianati Rasul. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq, padahal mereka sungguh telah kafir dengan apa yang datang ia kepadamu dari kebenaran. Bukankah mereka Quraisy itu kafir dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi? Yukhrijunar rasula wa iyyakum, mereka mengeluarkan akan Rasul dan kamu, antu'minu billah rabbakum, bahwa engkau beriman dengan Allah Tuhan kamu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, jika adalah engkau keluar karena berjihad di jalanku, wabtiga mardati, dan karena mengharap ridhaku, tusirruna ilaihim bil mawaddah, engkau sembunyikan kepada mereka dengan kasih sayang. Wa ana a'lamu bima akhfaitum, dan aku lebih tahu dengan apa yang engkau sembunyikan. Wa a'lamtum, dan apa yang engkau tampakkan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, barang siapa yang memperbuat ia akan demikian dari kamu, maka sungguh telah tersesat ia, sawa'as sabil, tersesat ia akan jalan yang lurus. Artinya Nabi tahu kalau ada yang membocorkan rahasia Nabi, mengirim surat ke kafir Quraisy. Kemudian, nah kita lanjutkan. Ketika tadi 2, fasara ilaihimur rasul, maka berangkatlah kepada mereka kafir Quraisy ar-rasul, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi asyarati alafi rajulin, dengan membawa 10.000 laki-laki. Nabi membawa 10.000 pasukan, ini luar biasa nih, 10.000. Kana shaiman, yang ada ianya laki-laki itu yang, maka datang fasara ilaihi, maka berangkat kepada mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 10 orang laki-laki. Kana shaiman, hal keadaan Nabi itu ada ia itu yang puasa. Ini karena ini kita hal kepada Rasul, hal keadaan Rasul itu yang puasa. Ketika itu Nabi puasa dan sahabat juga puasa. Fa aftara fit tariq, maka berbuka ianya Nabi di jalan. Nabi buka puasa di jalan karena musafir. Walaqiyahur rasul jaisi Aba Sufyan fit tariq wa qad jaa yatajashashu akhbaral muslimin, dan menemui oleh para penjaga pasukan, hurras sempail, walaqiyah, dan menjaga oleh para penjaga pasukan jamak, Aba Sufyan akan Aba Sufyan fit tariq, di jalan. Jadi Abi Sufyan tadi kan pulang dari Madinah dalam keadaan kecewa karena Nabi tidak mau memperbaharui perjanjian. Menemui oleh penjaga pasukan akan Abi Sufyan di jalan, waqad jaa, dan sungguh datang ianya Abi Sufyan, yatajassasu, hal keadaan Abi Sufyan itu yatajassasu, mencari informasi ia, tajassus, menjadi intel dia, mengintip-ngintip ya, akhbaral muslimin, akan berita-berita tentang kaum muslimin. Ini Abi Sufyan ini cari informasi apa yang akan dilakukan oleh Nabi. Kemudian mereka ditangkap oleh penjaga pasukan, fa asaruhu, maka menahan oleh mereka pasukan tadi akannya Abi Sufyan. Wa atau bihi, datang mereka dengan membawanya Abi Sufyan ila Rasulillah. Pasukan tadi datang membawa Abi Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka Islam ianya Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan terdesak ini. Ya, ketika terdesak baru masuk Islam. Wa afa anhu, namun luar biasa Nabi wa afa anhu, dan memaafkan darinya Abi Sufyan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memaafkan. Summa arsala alaihi salatu wassalam Khalid bin al-Walid liyadkhula Makkah. Kemudian mengutus ianya Nabi alaihi salatu wassalam akan Khalid bin Walid. Nabi mengirim Khalid bin Walid bersama pasukan liyadkhula Makkah, supaya masuk ianya Khalid ke Mekah, min asfaliha, dari bawah Mekah. Jadi supaya Khalid bin Walid bersama pasukan masuk ke Mekah lewat bawah. Wa amarahu alla yuqatila illa man qatalah, dan memerintahkan ianya Nabi akan Khalid akan bahwa tidak membunuh, tidak menyerang ianya Khalid kecuali orang-orang yang menyerang ia akannya Khalid. Jadi Nabi luar biasa hati-hati memerintahkan kepada Khalid jangan menyerang siapapun kecuali orang yang menyerangmu. Famana'athu ba'dul qabail, maka menghalangi akannya Khalid oleh sebahagian kabilah-kabilah, minad dukhul, dihalangi dari masuk kota Mekah. Ada beberapa orang menghalangi Khalid dan pasukan enggak boleh masuk kota Mekah. Faqatalahum, maka menyerang ianya Khalid akan mereka, hatta hazamahum, hingga mengalahkan ianya Khalid akan mereka. Begitu kaum Quraisy kalah, wadakhala Makkah, masuk ianya Khalid ke Mekah. Gitu. Di sisi yang lain, ammar Rasul, adapun bermula Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, maka sesungguhnya Rasul itu dakhala min a'la Makkah, masuk ianya Nabi dari atas Mekah. Khalid bin Walid dari bawah, Nabi mengambil posisi atas.
Adapun bermula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu niscaya maka sesungguhnya Rasul itu dakhala, masuk ianya Rasul dari ketinggian Makkah biduni harbin dengan tanpa peperangan. Nabi tidak mengalami kendala apapun. Kenapa? Li'annahu lam yamna'hu ahadun min dukhuliha. Karena bahwa sungguhnya Nabi itu tidak menghalangi akannya Nabi oleh seorang pun dari masuknya Mekah. Nggak ada yang menghalangi Nabi, makanya Nabi masuk dengan aman tanpa terjadi pertempuran. Pendek ya? Habis? Oh, habis. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Masa babu ghazwatil Fatah? Apa itu penyebab peperangan Fatah? Penyebabnya karena Quraisy mengkhianati butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Bikam sarar Rasul. Dengan berapa jumlah telah berangkatlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Mekah, 10.000 orang laki-laki. Madza laqiyahu Rasul jaisi fit tariq. Apa itu yang telah ditemui oleh penjaga pasukan di jalan? Mereka menemui Abu Sufyan. Madza fa'aluhu bihi. Bermula apa itu yang mereka perbuat dengan Abi Sufyan? Mereka menangkap Abi Sufyan, dibawa kepada Nabi. Madza fa'ala Rasul? Apa itu yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesudah demikian, Nabi memaafkan. Min aina dakhala Rasul? Dari mana telah masuklah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul masuk dari